Halo, selamat pagi Bapak Ibu Guru atau sahabat guru dimanapun berada. Kali ini saya akan membuat sebuah video tutorial, yaitu pembuatan soal melalui media atau aplikasi Quizizz. Jadi ini adalah soal dengan menggunakan media daring untuk kita gunakan di tengah-tengah kondisi saat ini, yaitu pandemi COVID-19 yang sampai saat ini belum juga reda. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati atau sahabat guru, video tutorial kali ini itu berisi tentang bagaimana kita membuat soal yang menarik, yang membangkitkan semangat peserta didik kita, sehingga dalam pengerjaan soal itu peserta didik itu tidak terbebani, tapi dia happy dalam pengerjaan soal, karena aplikasi ini didukung dengan emoji atau tampilan-tampilan yang membuat soal itu menjadi menarik. Nah, itulah salah satu kelebihan dari aplikasi Quizizz ini. Nah, Bapak Ibu, untuk menggunakan aplikasi Quizizz ini kita harus membuka browser yang bisa Bapak Ibu gunakan, yaitu melalui Firefox bisa juga, melalui Google Chrome juga bisa, juga melalui Internet Explorer juga bisa. Nah, di sini saya akan menggunakan Google Chrome karena lebih cepat aksesnya. Nah, kita buka saja Google Chrome. Nah, ini tampilan awal Bapak Ibu ketika kita masuk di aplikasi Quizizz. Di sini di tampilan laptop saya sudah ada banyak tampil aplikasi atau media yang pernah saya gunakan. Ini seperti Google Classroom, Quizizz, Psikologi. Ini psikologi ini juga bagus kita gunakan Bapak Ibu untuk membuat soal. Jadi ini juga media pembuatan soal juga, ini psikologi ini. Kemudian ada Cisco Webex Meeting. Ini kita gunakan untuk melakukan meeting secara online atau rapat secara online. Banyak aplikasi yang bisa gunakan, bisa Zoom juga bisa, Cisco ini juga bisa, atau Google Meet juga bisa kita gunakan. Nah, saya memilih Cisco Webex ini karena lebih enak mengatur, dia sebagai host itu sangat enak sekali kita gunakan, juga ringan. Lebih dari 100 orang bisa kita gunakan untuk melakukan meeting. Nah, Bapak Ibu, karena hari ini kita akan membahas tentang Quizizz, saya langsung saja masuk di aplikasi Quizizz. Nah, Bapak Ibu yang baru masuk pada aplikasi Quizizz ini, Bapak Ibu bisa mengetik webnya, yaitu quizizz.com. Jadi karena komputer saya ini atau laptop saya ini sudah pernah saya gunakan untuk membuka Quizizz dan sudah registrasi atau login, maka saya bisa langsung. Nah, ini dia tampilan awal Quizizz Bapak Ibu ketika kita membuka web quizizz.com. Di sini pertama ada join a game, kemudian ada sign up. Nah, join a game ini adalah pintu masuk bagi siswa kita untuk bisa bergabung pada soal yang kita buat. Jadi nanti ada pin yang kita bagikan kepada siswa kita atau kode soal yang kita bagikan kepada siswa kita, sehingga siswa kita bisa masuk melalui itu. Nah, ini adalah tampilan ketika kita login atau sign up pada tampilan Quizizz. Jadi kita bisa menggunakan akun Google, kita bisa menggunakan juga email. Nah, karena akun Google saya juga sudah aktif di laptop ini, saya masuk menggunakan akun Google.
Kemudian kita tunggu sejenak, agak lama Bapak Ibu ya. Nah, masuk menggunakan email Google saya atau akun Google saya. Ini contoh Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu nanti bisa masuk juga menggunakan akun Google Bapak Ibu ya. Yang penting Bapak Ibu itu memiliki akun Google atau email ya, istilahnya email. Nah, ini tampilan ketika kita sudah login ya. Jadi sebelah kiri itu bisa nampak profil kita di situ. Kemudian di sini ada tampilan temukan kuis, buat kuis baru, kemudian gabung game. Jadi temukan kuis ini kita bisa mencari kuis, siapa yang membuat kuis, kemudian kita bisa gabung. Kemudian kita bisa membuat kuis, gabung game, itu juga kita bisa melakukannya. Jadi kita dapat tadi kodenya, baru kita masuk melalui gabung game itu. Nah, sekarang kita akan mencoba membuat kuis baru Bapak Ibu ya. Jadi nanti akan saya contohkan bagaimana cara membuat soal atau kuis ya di aplikasi Quizizz ini. Nah, sebelum masuk ke soal itu, tampilan di Quizizz ini seperti ini Bu. Tampilan awalnya itu sudah, kalau menurut saya ini sudah menarik untuk kita lihat Bapak Ibu ya. Nah, ketika kita akan membuat kuis baru, nah kita klik buat kuis baru itu, kemudian tunggu sejenak, akan ada tampilan yang harus Bapak Ibu isi ya. Ini nama kuisnya. Nama kuis bisa Bapak Ibu isi materi apa yang akan Bapak Ibu buatkan soal itu. Nah, misalnya materinya tentang tempat suci misalnya ya. Tempat suci misalnya. Kita ketik saja di situ materi tentang tempat suci ya, kita ketik di situ materi tentang tempat suci. Nah, selanjutnya Bapak Ibu pilih di sini subjek yang relevan. Nah, apa yang Bapak Ibu ajar. Ya, jadi bisa dipilih di situ Bapak Ibu itu mengajar apa. Nah, karena saya mengajar agama, saya contohkan dengan pelajaran agama. Ketika kita sudah klik situ, baru kita klik selanjutnya. Bapak Ibu ya, klik selanjutnya, masih proses. Tunggu dulu sejenak. Nah, ketika sudah Bapak Ibu mengklik selanjutnya, maka akan muncul tampilan seperti ini. Disinilah kita akan membuat kuis, Bapak Ibu ya. Nah, di sini ada beberapa pilihan soal. Contoh pembuatan soal, ada pilihan ganda atau multiple choice, ada kotak centang, ada isi bagian yang kosong, ada pemilihan, ada bertukar berakhir. Nah, ini jadi model-model soalnya seperti ini Bapak Ibu ya. Nah, nanti saya akan mempraktekkan tentang pembuatan soal menggunakan multiple choice atau pilihan ganda. Di sini ada tampilan juga, sebelah kanannya ini ada ditambah gambar. Itu Bapak Ibu bisa rubah, bisa masukkan gambar di situ. Kemudian profilnya juga bisa diubah. Nah, di situ maksudnya apakah soal itu bisa dilihat oleh umum atau hanya Bapak Ibu pribadi yang melihat. Nah, karena ini akan kita bagikan ke siswa, tentu soal itu harus sifatnya atau bisa dilihat oleh umum, oleh orang lain atau semua orang, Bapak Ibu ya. Kemudian bahasa juga bisa kita rubah, bahasa apa kita akan gunakan ya. Jadi kalau nyari bahasa Jawa di sini tidak ada Bapak Ibu ya. Kalau bahasa Indonesia itu ada ya, bahasa Inggris, apa enaknya Ibu pakai? Kalau saya sih lebih enak pakai bahasa Indonesia. Karena agak kurang fasih menggunakan bahasa Inggris Bu ya, dan memang tidak paham juga dengan bahasa Inggris seperti itu. Nah, bisa kita pilih di sini.
Di mana tadi itu letaknya Indonesia. Ya, tuh. Ya, bisa diklik. Kemudian kelasnya juga bisa, Pak Ibu. Ya, kelasnya dipilih. Kelas ya, kita pakai kelas 5 karena tempat suci ini di kelas 5 dia pelajarannya. Nah, ini jadi selanjutnya yang di bawah publik terlihat oleh semua orang, itu sudah tidak usah karena memang soal itu sudah bisa dilihat publik. Nah, selanjutnya profil soalnya sudah kita edit. Nah, sekarang kita masuk dari pembuatan soal. Nah, ini dia tampilan dalam membuat soal multiple choice, Bapak Ibu, atau pilihan ganda ya. Jadi ada satu kolom untuk membuat soal. Nah, yang sebelah kanannya itu adalah kolom tampilan soal yang nanti akan kita buat. Nah, jadi di sini Bapak Ibu bisa membuat soal dengan jenis apapun, misalnya matematika juga bisa. Ada rumus di sana, menggunakan gambar juga bisa, dalam bentuk gambar Bapak Ibu ya. Tuh, nah misalnya kita buat pertanyaan sekarang yang nomor 1 berkaitan dengan tempat suci, misalnya. Padmasana adalah tempat suci yang ada di wilayah, kurang begitu ya, yang berada di wilayah titik-titik. Misalnya yang pertama Madhya Mandala, kemudian Nista Mandala atau Kanista Mandala, kemudian Utama Mandala, kemudian Jabesisi misalnya ya. Nah, di sini ini pilihan. Nah, kemudian kita atur berapa detik siswa itu bisa mengerjakan soal ini. Itu di bawah ada pengaturannya Bapak Ibu ya. Nah, ini berapa detik siswa akan mengerjakan soal ini. Apakah Ibu taruh 5 detik, 10 detik, 20 detik, 30 detik ya. Asal jangan nanti terlalu lama untuk satu soal Bapak Ibu ya. Karena kalau satu soal itu sampai lama sampai 40 detik ya, maka nanti soal berikutnya itu kalau misalnya 10 soal saya dikali, wah berapa waktu dia harus kerjakan, terlalu lama jadinya. Kemudian ada tanda centang ya di sebelah kiri choice itu. Nah, itu adalah menandakan jawaban Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu memilih membuat kunci jawabannya, Bapak Ibu harus mencentrang, wajib mencentrang yang sebelah kiri itu ya, sampai berwarna hijau. Yang tadinya dia abu-abu menjadi warna hijau. Nah, yang dicentrang itulah kunci jawaban dari soal tersebut. Nah, kalau sudah diberikan kunci jawaban, maka Bapak Ibu bisa menyimpan soal tersebut. Maka selanjutnya soal yang sudah kita buat itu, sudah kita berikan jawaban atau kunci jawabannya, bisa kita simpan. Nah, seperti ini dia tampilannya Bapak Ibu. Jadi soal yang kita buat itu seperti ini nanti tampilannya. Bisa kita
tambah lagi soalnya ini ya sampai beberapa soal dengan cara mengklik tanda duplikat di sini di atas ya. Jadi kita akan buat soal yang selanjutnya atau soal yang nomor 2. Nah, misalnya kita buat lagi soalnya ini berkaitan dengan tempat suci. Misalnya Kanista Mandala bisa disebut juga dengan istilah titik-titik. Nah, ini misalnya Jabesisi, Jawa Tengah, kemudian Jeruan, yang lagi satu ini apa enaknya Pak Ibu ya, Utama, apa choice yang keempat bisa kita isi dengan Utama Mandala lah, kita isi di sini Bapak ya, sebagai pengecoh saja itu. Jadi kita isi saja di sini, kita ketikkan Utama Mandala ya, itu ini untuk mengecoh saja Bapak Ibu ya. Nah, kemudian ini sudah selesai soal yang kita buat. Nah, pastikan lagi pindahkan centangnya Bapak Ibu ya. Centangnya itu dipindahkan. Jadi sudah selesai soal kedua. Jadi nanti tampilannya, kursornya tarik dulu ke atas sehingga tampil. Nah, ini 2 soal tampil apa ya. Cukup dulu 2 soal ini Bapak Ibu sebagai contoh ya. Kemudian saya lupa juga ini saya sampaikan kembali, kalau Ibu menggunakan kalau Ibu sebagai guru matematika, Bapak Ibu bisa menggunakan rumus-rumus yang ada di tampilan itu untuk membuat soal. Kemudian bisa juga menggunakan gambar-gambar, baik soalnya berupa gambar ataupun choice-nya berupa gambar juga bisa. Jadi tidak hanya redaksi kalimat saja Bapak Ibu ya. Itulah dia kelebihan dari aplikasi Quizizz ini. Nah, selanjutnya setelah soal kita buat, maka langkah selanjutnya adalah kita akan membagikan soal ini. Untuk membagikan soal ini, klik dulu kembali pada layar atau tampilan Quizizz ini. Klik kembali. Setelah Bapak Ibu klik kembali, maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, Bapak Ibu, di tampilan ini ada beberapa menu pilihan, diantaranya yaitu yang pertama cetak atau print out soal Bapak Ibu ya. Jadi soal yang Bapak Ibu buat di Quizizz ini juga bisa Ibu cetak, bisa Ibu print dengan bentuk soalnya seperti ini. Kunci jawabannya juga ada sudah di bawah langsung tercover Bapak Ibu ya. Nah, bisa juga soal ini kita mainkan langsung ya, langsung diberikan kepada siswa ya. Bisa juga dijadikan PR, pekerjaan rumah untuk siswa-siswa kita. Jadi diatur waktunya, kemudian dijadikan sebuah latihan tuh. Jadi ada pilihan. Nah, hari ini yang saya contohkan adalah kita akan memainkan langsung. Nah,
soal ini, atau kita akan kerjakan langsung soal ini atau kuis ini Bapak Ibu ya. Nah, kalau kita mau memainkan langsung, maka kita klik di situ mainkan langsung. Nah, setelah Bapak Ibu klik mainkan langsung, maka akan muncul tampilan seperti ini. Sebelum Bapak Ibu melanjutkan, mengklik lanjutkan, itu yang ada warna ungunya itu ya Bapak Ibu tarik dulu ke bawah kursornya Bapak Ibu untuk mengatur soal yang akan Bapak Ibu bagikan. Karena di bawah itu ada pengaturan soal, mulai dari waktu, berapa menit, kemudian tunjukkan papan peringkat, nanti akan tampil papan peringkatnya, siapa yang benar sekian itu peringkat sekian, nah itu langsung tampil Bapak Ibu, langsung bisa kita lihat. Kemudian pertanyaannya diacak, pilihan jawaban juga diacak ya. Jadi pertanyaannya itu bisa kita acak Bapak Ibu ya. Nah, ketika dia sudah berwarna biru seperti ini, maka pertanyaan itu diacak. Tetapi dia kalau berwarna keabu-abuan seperti ini, nah maka belum diacak pertanyaannya. Jadi kita harus geser agar berwarna hijau. Sudah acak. Nah, ketika itu sudah selesai, maka bisa kita lanjutkan untuk mencari kode atau pin soal. Nah, jadi diingat Bapak Ibu, kuisis ini menggunakan kode, menggunakan pin soal atau game untuk diberikan kepada anak-anak supaya anak-anak bisa bergabung dan mengerjakan soal yang kita buat. Jadi ini ada kodenya yang di bawah 689662, itu adalah kodenya. Jadi nanti ya kalau anak-anak akan gabung di game ini, di soal ini, dia harus memasukkan kode itu 689662. Jadi ketika dia sudah memasukkan kode itu, maka anak-anak itu akan muncul di sini. Siswa kita akan muncul di tampilan ini, berapa siswa. Bapak Ibu ya, yang di atas help itu dia akan muncul berapa siswa yang sudah mulai. Nah, baru kita klik mulai. Nah, ketika klik mulai, maka anak-anak sudah mulai mengerjakan soal itu secara bersama-sama. Walaupun dia mengerjakan secara bersama-sama, ingat karena Bapak Ibu sudah atur tadi acak soal, maka soal yang mereka kerjakan itu tidak sama. Nomor satu itu pasti berbeda soalnya. Itu sudah teracak secara otomatis melalui aplikasi ini. Karena Bapak Ibu sudah mengatur tadi soal itu untuk diacak. Nah, inilah keunikan dia menggunakan aplikasi kuisis ini Bapak Ibu. Jadi banyak emojinya, banyak tampilan-tampilan yang membuat menarik. Ketika anak-anak menjawab salah, maka akan muncul gambar sedih dan lain sebagainya. Nah, kalau anak-anak itu menjawabnya benar, maka akan muncul tampilan yang menyemangati, yang gembira, sehingga anak-anak itu menjadi senang, menjadi tertarik ya. Nah, anak-anak itu akan fokus dia mengerjakan soal itu karena tampilan-tampilan yang ditampilkan dalam kuisis ini sangat menarik. Ketika dia mengerjakan soal itu seperti dia itu ikut dalam sebuah permainan atau game gitu. Makanya itulah yang dinamakan dengan kuisis ya, aplikasi kuisis ini. Nah, mungkin demikian dulu Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan berkaitan dengan aplikasi ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sampai ketemu di channel yang selanjutnya.